Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Oke Otomotif Channel. Kali ini kita kedatangan Honda Star ya teman-teman. Di sini permasalahannya semua untuk kontrol yang dari 12 volt atau yang dari aki teman-teman nggak ada yang hidup ya. Tuh mati. Sedangkan motor ini teman-teman kemarin sudah mengganti aki ya, informasi aki sama kiprok ya teman-teman, dan lampu LED, dan lampu LED nya sudah dirubah jalurnya melalui aki ya teman-teman. Di permasalahannya sekarang di sini semua mati ya, artinya penerangan lah gitu ya teman-teman, sistem penerangan mati ya. Jadi kita cek, tentu di sini yang akan pertama kita periksa ya adalah aki ataupun sekring ya teman-teman. Itu kita periksa dulu di sini, dan letaknya di bagian kanan ya untuk Honda Star ini teman-teman. Oke, sekarang kita buka dulu ya, kita ambil obeng min ya teman-teman, obeng min, apometer teman-teman, dan tes lamp itu kita siapkan. Oke teman-teman. Baik teman-teman, kita buka dulu ya untuk cover aki atau tutup box aki di sini ya. Ya. Oke teman-teman, kita cek dulu ya tegangan di aki. Kita cek teman-teman berapa volt ya. Untuk pemakaian apometer ya teman-teman, di sini saya gunakan apometer digital, dan selektor sudah saya arahkan ke 12 volt DC ya teman-teman. Jadi yang kita ukur ini kan ini sudah saya arahkan ke 20 volt DC, karena yang akan saya ukur ini adalah aki 12 volt teman-teman ya. Jadi selektor itu harus berada di atas apa yang akan kita ukur ya. Misalnya akinya ini 12 volt, tentu di sini 20, karena yang saya punya ini tulisannya 20 ya. Seandainya di apometer teman-teman tulisannya itu 15, berarti taruh di selektor 15. Tapi misalnya 15 tidak ada, 20 juga tidak ada teman-teman, tentu taruh di angka misalnya biasanya itu 50 volt ya. Bisa juga pakai yang itu teman-teman. Oke, jadi intinya selektor itu arahkan ke di atas apa yang akan kita ukur ya teman-teman. Baik, sekarang kita tes ya. Sudah saya arahkan selektor di 20 volt DC ya teman-teman. Ya, di sini teman-teman bahkan 13 volt ya. Berarti aki dalam kondisi aman, sehat walafiat ya teman-teman. Coba saya hidupkan kunci kontak. Tidak ada respon sama sekali teman-teman. Artinya ada jalur 12 volt yang ke kunci kontak itu terputus teman-teman. Kenapa saya bilang begitu? Jadi di saat kita hidupkan kunci kontak, otomatis ada beberapa lampu yang akan memakai daya ya teman-teman, memakai tegangan ya, jadi memakai listrik begitu ya teman-teman yang di aki. Jadi di saat kita hidupkan, otomatis tegangan yang di aki itu akan berkurang ya teman-teman. Tapi ini kan tidak ada respon, kita pastikan bahwa jalur dari aki ke kunci kontak itu terputus ya teman-teman. Oke, berarti yang biasa bisa terputus itu adalah sekring ya teman-teman. Di sini kita periksa sekring ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini saja sudah terputus ya. Ini yang menuju ke lampu rem ya teman-teman. Tapi kita cek yang ke sekring dulu ya. Kita pelan-pelan aja teman-teman.
Ini ternyata teman-teman tidak pakai spring, tapi dia disambung langsung ya, disambung langsung ke penyambung spring lah ya. Artinya dia sambung langsung tanpa menggunakan pengaman spring. Ya, berarti kita periksa di bagian kabel yang lain ya teman-teman. Coba kita cek dulu ya. Sini saya buka ya. Ya. Ini sekarang kita cek menggunakan lampu tes teman-teman. Makanya tadi saya bilang lampu tes juga perlu. Nah, seperti ini sederhana sekali ya. Jadi ini kita buat sendiri teman-teman, gampang ya caranya. Ini pakai jepitan aki biasanya ini teman-teman ya. Lalu kabel dan menuju ke bekas fitting untuk lampu sen ataupun lampu senja teman-teman ya ini. Ataupun kalau tidak ada bekas ya beli baru aja, harganya murah kok ini teman-teman. Tapi kalau teman-teman yang tidak mau bikin sendiri ya banyak dijual di pasaran ya. Oke teman-teman, kita langsung saja tes. Jadi yang saya tempat kita tempel yang jepitan ini di masa ya teman-teman. Di sini di starternya aja bisa ya. Lalu ke salah satu kutub ini ya teman-teman. Nah, ini menyala ya teman-teman. Artinya yang dari aki ke sikring aman. Kita cek langsung saja teman-teman ke kunci kontak ya. Jalur yang ke kunci kontak kita periksa. Oke teman-teman. Jadi di sini batoknya atau reflektor lampu sudah saya buka ya. Ini memang benar sudah dipindahkan jalurnya ke aki ya, atau ke DC lah kita bilang begitu ya teman-teman. Jadi yang akan saya periksa di sini teman-teman adalah 12 volt yang dari aki dan yang outputnya ya dari kunci kontak teman-teman. Sini kita gunakan tes lamp atau lampu tes ya. Saya zoom sedikit ya teman-teman biar lebih jelas. Oke. Oke teman-teman. Jadi saya ambil dari mana ya? Oke, dari spion ini ya teman-teman. Dari mur yang di spion untuk masanya. Lalu di sini teman-teman saya akan cek yang dari aki. Tentu di sini warnanya merah teman-teman ya. Yang dari aki 12 volt. Nah, berarti yang dari aki masih aman ya, masih menyala atau masih terkoneksi ke kunci kontak teman-teman. Lalu sekarang yang output dari kunci kontak teman-teman warnanya hitam ya. Coba kita hidupkan teman-teman. Kalau untuk Honda itu warnanya hitam ya. Jadi input ataupun yang masuk atau yang dari aki itu warna merah, dan output yang dari kunci kontak warna hitam teman-teman. Saya hidupkan kunci kontak ya. Yang tadi itu warna merah ini ya teman-teman, aman. Sekarang warna hitam ya. Teman-teman lihat, teman-teman bisa lihat di sini yang dari kunci kontak nggak ada respon sama sekali. Tuh teman-teman, artinya yang di sini yang bermasalah adalah kunci kontak ya teman-teman. Jadi perkiraan kita tadi itu kabel bermasalah, ternyata di sini ya kunci kontak ya. Tapi bisa saja kabel di kunci kontak juga bisa teman-teman. Entah itu solderannya terlepas atau apa ya. Jadi di sini tuh teman-teman bisa lihat sendiri tidak ada respon sama sekali ya. Ini kunci kontak saya off-kan, on-kan, off-kan, on-kan lagi ya teman-teman. Ini tidak bisa. Coba yang dari aki, kita tes lagi, aman ya. Jadi ini penyebabnya adalah dari kunci kontak, entah itu kabelnya yang putus, entah itu solderannya yang terlepas teman-teman ya. Jadi teman-teman tidak usah terlalu lebay untuk menghadapi hal-hal yang seperti ini ya teman-teman. Kadang sedikit sekali, sepele sekali ya. Cuman yang namanya juga kita nggak tahu teman-teman ya, ataupun belum terlalu paham ya, tentu merasa agak pusing juga ya teman-teman. Sama dengan perasaan saya dulu di saat baru ngebengkel teman-teman. Oke, jadi ini solusinya teman-teman tentu pertama periksa kunci kontak ya. Jadi maksud saya ini saya sudahi videonya sampai sini, tapi saya kasih tahu solusinya. Pertama periksa kunci kontak, periksa kabel yang di kunci kontak teman-teman, apakah masih terkoneksi, masih tersambung, atau soldernya terlepas, atau sekun yang di connect ini ya, atau di soketnya ini, sekun yang di soketnya ini putus teman-teman. Oke, jadi nanti setelah kita sambung maka kita tes lagi
kabel yang warna hitam. Di saat kita hidupkan kunci kontak, lalu ini menyala, berarti kunci kontak aman sentosa. Oke teman-teman, jadi itu video singkat, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan bagi yang belum subscribe, tentu harapan saya tekan tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya biar bisa tetap terhubung dengan video-video kami yang berikutnya ya. Sekian teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.